dan bulan berikutnya kita hentikan gaji pokok yang bersangkutan beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Apabila kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penahanan, maka kita mengusulkan untuk diberhentikan sementara untuk menjalani proses pidana. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kita usulkan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Itu dasar hukumnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Itu sudah jelas. Kalau betul-betul dia seumpama melakukan perselingkuhan kemudian menikah secara diam-diam, bahasa kita nikah siri ya. Nah, itu apabila tidak mendapatkan izin dan dia telah melakukan, itu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Halo sahabat pengayoman, jumpa lagi di Yoman Podcast. Kali ini bersama dengan saya Dina selaku host. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penanganan hukuman disiplin bagi ASN. Di tengah kita telah hadir narasumber spesialis penanganan hukuman disiplin pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, analis kepegawaian, ahli muda Bapak Sugiarto. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Selamat pagi Bu Dina, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, hari ini kita akan membahas tentang pemahaman hukuman disiplin bagi ASN. Apa sih Pak yang dimaksud dengan hukuman disiplin bagi ASN? Dan mengapa sih hal ini sangat penting perlu kita bahas di sini? Baik, Ibu Dina, saya akan coba uraikan secara umum terkait dengan hukuman disiplin. Hukuman disiplin bagi ASN adalah tindakan yang diberikan kepada ASN yang melanggar aturan dan norma dalam lingkungan kerja. Hal ini penting karena hukuman disiplin bertujuan untuk menjaga disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN. Dengan adanya hukuman disiplin, diharapkan ASN dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan yang berlaku. Prosedur umum dalam penegakan hukuman disiplin bagi ASN itu yang bagaimana ya Pak? Prosedur umum dalam penegakan hukuman disiplin bagi ASN atau PNS melibatkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran, memberikan kesempatan pembelaan kepada ASN yang dituduh, melakukan pemeriksaan, bukti-bukti, dan pembuatan keputusan oleh otoritas yang berwenang. Proses ini dilakukan secara adil dan transparan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, proporsional, dan kesetaraan. Untuk jenis-jenis hukuman disiplin itu ada berapa banyak ya Pak? Ada beberapa jenis hukuman disiplin yang dapat diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran, baik secara ringan, sedang maupun berat. Jenis hukuman yang diberikan tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Oh gitu. Perbedaan antara hukuman disiplin Pak, hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat itu yang bagaimana sih Pak? Perbedaan antara hukuman ringan, sedang maupun berat terletak pada tingkatan pelanggaran dan konsekuensinya. Hukuman ringan umumnya diberikan untuk pelanggaran yang lebih minor, seperti pelanggaran administratif ringan. Contohnya seperti apa itu Pak? Contohnya seperti tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 hari. Nah, itu biasanya itu langsung dijatuhkan hukuman disiplin ringan? Bisa. Selama 3 hari? 3 hari tanpa keterangan, dia diberikan hukuman disiplin tingkat ringan, yaitu teguran secara lisan. Kalau dia masih nggak masuk lagi 5 hari, kita kasih hukuman disiplin tingkat ringan, yaitu
teguran secara tertulis. Nah, terus seperti itu terus secara kumulatif. Kalau untuk tingkat sedang yang bagaimana Pak? Kalau tingkat sedang, biasanya kita ketemu pegawai yang tidak masuk kerja, tapi secara kumulatif, secara putus. Dia kadang masuk, kadang dia tidak masuk. Nah itu jadi dikalkulasi ya Pak dikalkulasi ya, dari selama 1 bulan atau sampai dengan 1 tahun. 1 tahun dikumulatif, dijumlah berapa, kita tepatkan dia huklisnya tingkat sedang ataupun tingkat berat. Tapi ada pula yang 10 hari secara terus menerus nih, dari tanggal seumpama dari tanggal 10 sampai tanggal 20 tuh. Dia 10 hari berturut-turut tidak masuk kecuali kerja. Hari libur tuh ya. 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja, itu dikategorikan adalah hukuman disiplin tingkat berat. Dan bulan berikutnya kita hentikan gaji pokok yang bersangkutan beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Oh begitu. Mohon maaf Bapak, saya ingin bertanya, jika ada ASN yang melakukan pelanggaran, contohnya nih dia tertangkap karena narkoba, itu bagaimana Pak? Baik, untuk ASN atau pegawai yang tertangkap pihak kepolisian terkait tindak pidana seumpama narkotika, itu langsung kita lakukan penyelidikan. Pertama, apa betul pegawai tersebut sudah tertangkap kepolisian. Kemudian kita tanyakan kepada pihak kepolisian apakah sudah ada surat perintah penahanan. Apabila kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penahanan, maka kita mengusulkan untuk diberhentikan sementara pegawai negeri sipil tersebut untuk menjalani proses pidana, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai tingkat pengadilan. Dengan itu, gaji yang bersangkutan diberikan hanya 50%, hanya gaji. Sedangkan untuk uang makan atau tunjangan kinerja itu sama sekali tidak diberikan ya Pak ya? Tidak diberikan, karena yang bersangkutan diberhentikan sementara untuk menjalani proses pidana atau peradilan sampai dengan putusan. Jadi setelah putusan pengadilan, kita berhentikan total lagi. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, umpama 2 tahun, paling singkat 2 tahun, kita usulkan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Itu dasar hukumnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Itu sudah jelas. Pegawai negeri sipil itu melakukan tindak pidana, kita selesai, karena itu tingkatnya tingkatan berat. Baik Bapak. Apakah ASN yang melakukan perselingkuhan dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagai ASN Bapak? Baik, ini terkait dengan hukuman disiplin masalah. Kalau di PP 10 itu tidak ada sebenarnya perselingkuhan, tetapi di keterangan bahwa seorang pegawai negeri sipil pria memiliki istri kedua atau ketiga sebenarnya boleh, tapi mendapatkan izin dari pimpinan atau mendapat restu dari istri pertama. Apabila tidak, itu akan diberikan sanksi hukuman tingkat berat. Itu seperti apa prosesnya, seperti apa Pak? Apakah dari pihak korban melaporkan dahulu atau gimana itu Pak prosesnya? Kalau untuk melaporkan perselingkuhan ya Pak ya? Baik, kalau masalah itu biasanya kan deliknya delik aduan Pak. Gitu. Kita tanpa aduan kita juga tidak bisa memproses secara. Ada aduan, nanti kita panggil pegawai yang dalam kategori perselingkuhan apa betul, kita panggil, kita periksa, nanti istrinya kita panggil lagi. Kalau betul-betul dia seumpama melakukan perselingkuhan kemudian menikah secara diam-diam, bahasa kita nikah siri ya, itu apabila tidak mendapatkan izin
dan dia telah melakukan, itu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Berarti si pelapornya harus menyertakan bukti-bukti yang Ya, betul. Ada yang namanya delik aduan, harus melampirkan data-data dukung. Karena contohnya seperti apa itu Pak? ya Foto, video, atau seperti bagaimana? yang lebih konkret lagi, ada foto waktu dia melakukan ijab kabul. Istri mengetahui bahwa dia melakukan pernikahan siri itu secara diam-diam tanpa seizin istri pertama dan tanpa izin dari kantor. Meskipun hanya foto tanpa ada bukti surat nikah tidak apa Pak? Sudah cukup. Sudah karena cukup. Karena itu sudah menunjukkan bahwa, makanya kita lakukan pemeriksaan apa betul yang bersangkutan PNS tersebut melakukan hal yang dituduhkan oleh istri pertamanya. Begitu. Iya. Tapi ASN yang melakukan KDRT bisa dikenakan hukuman disiplin nggak Pak? KDRT nih. Kekerasan dalam rumah betul. tangga, karena itu ranahnya ranah pidana ya. Untuk hukuman disiplin kita belum pernah menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin kita menunggu dari pihak berwajib ya, kepolisian, apakah dia masuk ke ranah pidana atau enggak. Kita tunggu saja. Jadi harus ada laporan dari kepolisian ya, Pak, bahwa baru dia bisa melakukan, dilaporkan ke. Pokoknya dia ditetapkan sebagai tersangka. Baru kita dapat lakukan diproses ya Pak kita ya. proses mengenai hukum sanksi administrasi. Apa saja Pak dampak dan konsekuensi yang mungkin akan timbul pada saat si ASN ini diberikan hukuman disiplin? Dampak daripada timbul hukuman disiplin antara lain penurunan motivasi, reputasi yang tercoreng, pembatasan gaji maupun pangkat, hingga pemberhentian yang dapat mengakhiri hubungan kerja dengan instansi pemerintah. Hukuman disiplin juga dapat mempengaruhi karir ASN tersebut dan memberikan catatan-catatan negatif pribadi ASN. Seberapa pentingnya Pak pemahaman terhadap konsekuensi hukuman disiplin bagi ASN dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik? Baik, pemahaman terhadap konsekuensi hukuman disiplin bagi ASN, PNS sangat penting dalam menjaga integritas, kualitas pelayanan publik. Dengan pemahaman yang baik, ASN akan lebih sadar akan tanggung jawab dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Pemahaman ini dapat mendorong ASN untuk mematuhi aturan, menjaga etika kerja yang tinggi, dan menghindarkan dari pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pemahaman kesadaran akan penting integritas dalam pelayanan publik, sehingga ASN dapat memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan efektif. Bagaimana proses penegakan hukuman disiplin bagi ASN dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri? Nah, untuk lebih khusus di Kementerian Hukum dan HAM adalah membangun konsekuensi dalam membangun kedisiplinan. Itu paling utama, disiplin. Tidak melanggar aturan, bekerja sesuai dengan jadwal atau jam kerja yang ada. Ya, menjauhkan dari pungutan liar dan lain sebagainya. Apalagi jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang dapat melanggar pidana. Itu sering terjadi di. Kira-kira apa saja nih Pak langkah konkret yang dapat diambil oleh ASN untuk memposisikan diri sebagai ASN yang baik dalam menghindari pelanggaran disiplin? Ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh ASN untuk memposisikan diri sebagai ASN yang baik dan menghindarkan dari pelanggaran. Yang pertama, ASN perlu mengikuti dan memahami dengan baik peraturan dan kebijakan yang berlaku di instansi tempatnya bekerja. Kedua, ASN perlu meningkatkan kompetensi
dan pengetahuan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Ketiga, ASN harus menjaga integritas, profesionalisme dalam setiap tindakan yang diambil. Keempat, ASN harus aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan ikut serta dalam mekanisme pengawasan yang ada. Dan yang terakhir, ASN perlu membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan masyarakat serta senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Apakah ada perbedaan, Pak, dalam penerapan hukuman disiplin bagi ASN di tingkat pusat dan di tingkat daerah? Untuk penerapan hukuman disiplin bagi ASN memiliki perbedaan antara tingkat pusat dan daerah, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Meskipun demikian, prinsip dasar penegakan hukuman disiplin tetap sama, yaitu menjaga keadaan proporsionalitas, kesetaraan dalam penegakan hukuman disiplin. Namun ada kemungkinan perbedaan dalam detail prosedur dan jenis hukuman yang diberlakukan di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah. Bagaimana caranya kita sebagai masyarakat dapat memberikan dukungan dalam menjaga disiplin dan integritas ASN, Pak? Sebagai masyarakat, kita dapat memberikan dukungan dalam menjaga disiplin dan integritas ASN dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat memberikan apresiasi dan penghargaan pada ASN yang bekerja dengan baik dan mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, kita perlu aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN, baik melalui mekanisme pengaduan yang ada maupun melalui partisipasi dalam mekanisme pengawasan yang disediakan. Tiga, kita dapat mendukung upaya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pembinaan. Dan terakhir, kita perlu menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya integritas dalam pelayanan publik, serta ikut dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semoga informasi yang Bapak berikan terkait dengan hukuman disiplin dapat bermanfaat bagi kita dan para penonton semuanya. Ingatlah bahwa hukuman disiplin bukanlah semata-mata tentang menghukum, tetapi lebih kepada menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat sebagai ASN. Kami berharap podcast ini memberikan wawasan yang berguna bagi teman-teman semua. Jika teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendapatkan informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui laman media sosial kami Kumham Lampung. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.